Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali di pembelajaran PJJ. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang himpunan, yaitu himpunan bagian. Sekarang pengertian himpunan bagian. A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis seperti ini. Himpunan A bagian dari himpunan B ditulis A subset B. Ini artinya himpunan A bagian dari himpunan B, ditulis seperti ini. Jadi simbol ini adalah himpunan bagian. Kalau simbol himpunan bagian dicoret, ini berarti bukan himpunan bagian. Nah, seperti itu. Kemudian himpunan A merupakan himpunan bagian dari B tadi jika setiap anggota A itu menjadi anggota himpunan B. Kemudian himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Itu. Sekarang contohnya. Contoh. Jika A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan B, itu himpunan bilangan genap. B ini kalau disebutkan himpunan bilangan genap dari anggota A ini, dari anggota A, kalau B ini disebutkan, B anggotanya adalah 2, 4, dah aja. Kalau dilihat bahwa 2, 4 anggota B ini ada dalam anggota A, maka dari sini tulis bahwa B itu himpunan bagian dari A. Jadi membacanya ini himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Ini contoh yang lain, misalkan C, himpunan bilangan ganjil dari himpunan A. Di C ini disebutkan anggotanya 1, 3, 5. Jadi terlihat bahwa C semua anggotanya ini ada di dalam anggota A, maka C subsetnya A atau C himpunan bagian dari A, dan C merupakan bagian dari himpunan A. Ini ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi kita sudah sampai pada pengertian himpunan bagian, kemudian nanti kita lanjutkan materi menentukan banyaknya himpunan bagian. Jika anggota himpunan A itu banyak ya, jika banyak
anggota himpunan A itu adalah N, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah dirumuskan 2 pangkat N ini. Jadi jika banyak anggota himpunan bagian A itu adalah N, maka nanti banyak himpunan bagian dari A yang mungkin dibuat tidak 2 pangkat N. Contoh, jika A anggotanya ini 1, 2, 3, banyaknya anggota A, NA, ini banyaknya anggota A itu ada berapa? 1, 2, 3, 3 ya. Maka banyaknya himpunan bagian A dirumuskan 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Seperti ini. Kalau disebutkan, jika disebutkan pertama himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu termasuk himpunan bagian atau terus ini himpunan kosong. Yang kedua, himpunan dengan 1 anggota. Kalau disebutkan yaitu karena anggotanya dari A 1, 2, 3 ini 1, 2, 3 ini. Dan yang kedua, yang ketiga, himpunan dengan 2 anggota. Jika disebutkan tadi ada anggota ini 1, 2, 3, maka yang anggotanya 2, 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 3. Nih, anggotanya 22. Yang keempat, himpunan dengan 3 anggota. Berarti kalau disebutkan karena A anggotanya 1, 2, 3, maka himpunan dengan 3 anggota itu adalah 1, 2, 3. Kalau dihitung ada berapa? Tadi kan dengan rumus himpunan bagian itu ada 8. Kan dihitung 1, ini 3, berarti 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Jadi kalau dengan rumus himpunan bagiannya ada 8, maka kamu harus bisa menyebutkan himpunan bagian tersebut, yaitu himpunan kosong, himpunan anggotanya 1, himpunan anggotanya 2, dan himpunan anggotanya 3, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya anggota dari himpunan A. Jadi kalau himpunan A itu ada 3 ya sampai himpunan dengan 3 anggota. Kalau anggota dari A ini ada 5 ya sampai himpunan dengan 5 anggota, seperti itu. Atau untuk menentukan banyaknya himpunan bagian bisa juga dengan menggunakan segitiga Pascal. Perhatikan segitiga Pascal berikut ini. Dengan segitiga Pascal ya. Mungkin dulu pernah memperoleh cara membuat segitiga Pascal. Dimulai 1, 1, 1, 1, kemudian 1, ini dijumlah 2, terus 1, ini 1, 3, 3, 1, terus 1, 4, 6, 4, 1, terus 1, jumlah 5, 10, ini 10, ini 5, ini 1, seperti ini. Jadi 1, 1 dijumlah 2, 1 dijumlah 3, jumlah 3 ya. Kemudian 1 ini dijumlah 4,
jumlah 6, jumlah 4, seterusnya dan seterusnya. Itu adalah namanya segitiga Pascal. Terus berikutnya yang paling atas ini itu adalah baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris 5, ini baris 6 dan seterusnya. Ini untuk penggunaannya, ini masing-masing baris ini. Untuk baris 1 ini untuk himpunan dengan dengan himpunan ini, himpunan dengan tidak punya anggota, maksudnya himpunan kosong ini hasilnya. Yang kedua, himpunan dengan satu anggota, atau ini NA nya saya tulis ini N nya 1 ya. Kalau ini kan tadi N nya 0, himpunan dengan 2 anggota, ini N nya 2, himpunan dengan 3 anggota, jadi N nya 3 ya, dan seterusnya. Maka nanti untuk penggunaannya seperti ini contohnya. Contoh, jika B maksudnya ini 2, 4, 7, 8 9, maka ini banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena banyak anggota B ada 5, maka nanti angka-angka pada segitiga Pascal yang digunakan tuh ini baris yang anggotanya 5, ini anggotanya 3, ini anggotanya 4, 3, 4, ini anggotanya 5. Berarti nanti baris yang digunakan itu yang ini. Karena ini anggotanya 5. Ini. Jadi ini saya tadi 5 anggota. Ini anggota. Atau N-nya ini 4, ini N-nya 5. Karena di sini N-nya ada 5, berarti menggunakan yang anggotanya 5. Kemudian penjelasannya dari angka-angka ini. Jadi kalau B himpunan bagian dengan 5 anggota, NB nya 5, angka yang digunakan ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu artinya 1 ini adalah himpunan kosong ya. 5 itu himpunan bagian dengan 1 anggota. 10 ini himpunan bagian dengan 2 anggota. 10 lagi ini himpunan bagian dengan 3 anggota. 5 himpunan bagian dengan 4 anggota. 1 ini himpunan bagian dengan 5 anggota. Jadi seperti itu. Maka kalau angkanya 1, kalau ditanyakan banyak himpunan bagian B dengan 3 anggota. Ada berapa? Dihitung aja. Ini 0, 1, 2, 3, berarti ada 10. Kalau tanyakan banyaknya himpunan bagian dari B dengan 1 anggota, ada berapa? Ini 0, 1, ada 5 berarti. Kalau tanyakan banyak himpunan bagian B dengan 4 anggota, menghitung aja 0, 1, 2, 3, 4.
berarti 5. Jadi seperti ini untuk impelan bagian menggunakan segitiga Pascal.